Berry. Maaf ya, maaf. Saya nggak lihat tadi, kamu nggak apa-apa? Saya nggak tahu kamu lagi hamil ya. Pasti ikut-ikutan terus. Ya, itu sih terserah Lala ya. Kamu kan kenalannya Lala. Ya, tergantung. Kamu udah benar-benar berubah atau belum? Kamu harus buktiin. Aku udah baik berubah lah. Oke, mungkin tadi aku sempat emosi sama Julian. Aku minta maaf. Tapi kan selama ini aku udah banyak ngelakuin kebaikan. Aku baik sama Ardan, sama Syifa, sama semua orang. Aku bahkan ngelindungin kamu dari Alisa. Beberapa kali. Aku juga udah bebasin Julian. Lah, aku tahu. Aku cuma jin ifrit yang gak pantas disandingkan sama kamu, seorang malaikat. Ini cuma Julian yang pantas sama kamu. Aku janji. Aku gak bakal gangguin kalian lagi. Aku udah berubah. Beneran. Iya, kamu memang udah berubah, berusaha untuk nunjukin sisi baiknya kamu ke semua orang. Tapi kamu lupa tunjukin itu ke satu orang. Kamesha. Kalau kamu benar-benar sudah berubah, cari Kamesha. Tanggung jawab sama anak yang dari kandungannya. Apalagi sekarang Kamesha juga lagi hamil besar. Dia pasti sangat butuh kamu, Hasbi. Mulai sekarang aku harus lebih hati-hati. Suryono mulai berani menunjukkan diri. Padahal sudah berkali-kali aku tolak. Kadang aku heran juga. Kenapa dia harus muncul di saat seperti ini? Dia muncul di saat yang tidak tepat. Tapi apapun yang terjadi, apapun urusan aku dengan Suryono, aku tidak boleh mengganggu kebahagiaan Julian dan Lala. Aku nggak mau buat hubungan Julian dan Lala jadi berantakan. Mereka nggak punya salah apa-apa. Julian sudah tidur belum ya? Aku mau coba cek kabarnya. Tapi sepertinya Julian lagi menikmati momen-momen bahagia dengan Lala. Mereka lagi sibuk cari venue pernikahan. Sebaiknya aku jangan ganggu mereka. Aku nggak tahu di mana Mesya berada sekarang. Emang kamu udah berusaha cari Kamesha lagi? Belum kan? Atau jangan-jangan kamu juga bohong soal kamu waktu itu pernah coba cari Kamesha? Iya. Hasbi, kamu bilang kamu tuh sekarang CEO. Kamu punya banyak uang, kamu orang kaya. Kamu kenapa kamu nggak bisa coba untuk cari Kamesha lagi? Kita juga perlu tahu tujuannya Kamesha waktu itu apa, celakain Syifa. Dan kalau memang benar pelakunya adalah Kamesha, dia harus bertanggung jawab.
ini semua bisa masuk ke ranah hukum, Hasbi. Dan kamu, Hasbi, kamu nggak bisa lepas tanggung jawab dari anak kamu. Setidaknya, ini adalah penebusan kesalahan kamu terhadap apa yang udah pernah kamu lakukan ke keluarga saya. Ya, pada dasarnya saya tahu setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi saya juga nggak mau naif. Karena di luar sana banyak banget orang yang menggunakan kesempatan kedua itu hanya sebagai kedok. Dan saya harap kamu bukan salah satu dari orang itu. Oke. Aku akan coba cari Meisha. Dan aku akan perbaiki semuanya. Saya tunggu janji kamu itu. Oke, kuliah malamnya selesai. Sekarang saatnya kita pulang. Kamu mau saya anterin pulang? Mobil kamu kan masih ketinggalan di villa. Nggak apa-apa. Gue bisa sendiri kok. Baguslah kalau gitu. Sayang, aku bayar dulu ya. Tunggu aku sebentar. Lala. Emangnya kamu emang secinta itu ya? Sama Julian? Kalau mau bicara, bisa langsung ke intinya aja nggak? Nggak usah basa-basi. Aku cuma penasaran aja. Di saat pernikahan kita dulu, apa cinta kamu ke aku sebesar itu? Dan semenggebu-gebu itu? Seperti perasaan kamu sekarang ke Julian? Hasbi, kamu nggak amnesia kan? Kamu emang nggak sadar ya? Sebesar apa pengorbanan saya, pengabdian saya selama pernikahan kita. Terus menurut kamu, saya ngelakuin itu semua atas dasar apa kalau bukan cinta namanya? Tapi semua itu udah gak ada artinya sekarang. Karena luka pengkhianatan yang kamu kasih ke saya, itu jauh lebih besar daripada rasa cinta yang pernah ada. Saya mau susul Mas Julian dulu. Nih, uang buat gantiin kalung yang kalian ngejar-ngejar gue itu. Udah lebih dari cukup kan? Oke. Oh ya, sama bilangin ya ke bos kalian Reyhan buat stop ngejar-ngejar gue. Kan dia sendiri yang udah ngelepehin gue. Oke. Kalau gitu kami permisi ya. Makasih. Itu sih. Tapi jadinya uang persediaanku makin tipis. Duh, bisa susah nih buat biaya hidup. Kira-kira aku bisa nggak ya peras dan manfaatin duit nenek galak itu? Kan aku udah punya rekaman dia. Apa besok aku ajak ketemuan dia ya? Silahkan. Oke. Terima kasih ya. Sama. Lah, habis ini kamu harus langsung bersih-bersih. Karena hari ini tuh kamu capek banget. Habis jadi atlet seharian. Atlet lari sama atlet balap.
Tadi itu kita habis kejar-kejaran sama mafia bisnis ilegal, terus habis balapan di jalan. Wah, pasti capek banget sih kami. Iya ya, tapi emang kalau dipikir-pikir ya, hidupnya aku tuh kayak sinetron, tau gak Mas? Selalu tiap hari ada aja tragedinya. Tapi gak apa-apa, menurut aku ya, selama masih ada Mas Julian di samping aku, semuanya, mau siapapun yang ngejar aku, rasanya tuh kayak petualangan. Petualangan Lala. Lah, kok kamu makin hari makin pinter gombal sih? Masih? Makin gak kuat deh aku nih. Aduh. Masih banyak gaya deh Mas. Ngapain sih? Ion, kamu. Tapi aku seneng kalau ngeliat Mas Julian meleleh-meleleh gitu. Oh ya? Lagi nih? Enggak. Jadi udah sekarang Mas Julian istirahat, pulang karena kita besok masih banyak banget agendanya. Oh iya lagi, besok kita itu ada meeting sama vendor, test food, dan fitting baju pernikahan. Betul. Jadi kita harus jaga kesehatan kita biar kita bisa siap menghadapi semua itu. Ya udah, kalau gitu aku langsung pamit ya, La. Oke. Oke. Good night, my love. Good night, love. Udah hati-hati Mas. Bye-bye. Bye. Udah cukup. Terlalu penuh. Dadah. Kenapa jalannya begitu? Asam urat? Gue nggak mungkin kasih tahu Hasbi kalau gue ada di gudang itu sore tadi. Nggak apa-apa nih. Tadi gue nyoba-nyoba nge-gym, jadi agak pegel gitu kaki gue. Lemah. Sosokan nge-gym sih. Lari sama gua aja udah ngap mah. Itu pergelangan tangan lo kenapa? Habis latihan bela diri yang lo pernah bilang itu. Gak penting lah ini. Habis main polisi-polisian sama bocah rese. Hah? Panggil tuh anak. Dah, mau tidur gua. Halo? Aduh, masalah apa lagi sih nih? Masalah gue banyak banget hari ini, stres banget gue. Yaudah, apaan? Hah? Perempuan itu kabur? Pagi. Gimana? Badan lo udah enakan? Obat yang gue kasih semalam manjur kan? Manjur, alhamdulillah lihat ya, gue udah enakan. Iya dong, harus manjur. Soalnya tuh obat bukan sembarang obat loh. Ada cinta-cintanya, ya kan? Iya sih, semalam kok abis gue minum, kan gue ngantuk tuh. Abis itu langsung tidur, terus mimpiin loh. Lu mimpiin gue? Mimpiin lo kalau banjir. Iya, nggak apa-apa deh. Lelep, banjir, ke bawah arus juga nggak apa-apa, yang penting lo seneng. Oh ya, by the way, gua diminta tolong sama Pak Julian untuk nyebut Siva. Lu mau ikut nggak? Oh, boleh deh. Gue gabut juga, ya suntuk juga ya kalau kemana-mana. Mau apa kamu ketemu saya? Ya jelas mau uang lah. Kok enak sih kamu kalau ngomong? Kamu pikir saya itu ATM kamu, jadi anytime kamu tuh perlu uang bisa langsung minta sama saya. Enggak ya Liza ya? Kamu tidak akan lagi menerima sepeser pun dari saya.
Bu Lydia lupa ya. Kalau aku itu nyimpan rekaman yang Lisa bisa... apa? Lisa apa? Kamu salah ya, Lisa. Rekaman kamu itu tidak bisa mengancam saya. Karena memang saya tidak pernah terlibat dalam bisnis yang kamu sebutkan itu. Iya, orang jelas-jelas aku dengar kalau Bu Lydia itu... Udah sekarang kamu pergi dari sini. Ya, dan jangan lagi ganggu kehidupan Julian dan Shiva. Nunggu apa sih? Pergi sana. Mereka baru makin deras tuh hujannya. Tutup pintunya. Aku harus kelihatan tenang. Muka aku nggak boleh kelihatan kesal. Karena siang ini aku harus ketemu Julian untuk fitting gaun. Aku harus kelihatan happy. Lu udah siap? Gue nih kayaknya nggak lama di kantor. Ngapain lagi? Ada urusan penting? Atau mau nge-gym? Masa nyindir deh ya, sorry ya. Gue lagi ngurusin perusahaan bokap lu yang lain. Mau tahu? Usah deh. Satu perusahaan aja udah pusing kepala gue. Lu mau ngasih tau gue yang lain lagi? Gue pikir lu mau ngedate sama cewek. Santai aja, gue masih jomblo kok, sama kayak lo. Cuma bedanya ya gue gak sengenas lo aja sih. Kurang ajar juga lo lama-lama ya. Tapi serius ya, kalau gue punya pacar suatu saat nanti, atau bahkan gue punya calon istri, lo pasti jadi orang pertama yang gue kasih tahu. Bahkan gue bakal minta lo buat jadi groomsman gue. Dan sebaliknya, kalau lo nih bakal nikah lagi, gue bakal jadi groomsman lo. Ngapain sih? Pakai groomsman segala. Dulu gue nikah aja nggak pakai begituan. Ya itu kan karena lo gak punya teman. Beda sama sekarang. Temen ya? Yuk, berangkat. Yuk. Jadi untuk konsepnya, Pak Julian dan Mbak Lala memilih venue indoor ya? Iya, betul sekali Mbak. Jadi kita berdua sudah memutuskan konsep weddingnya itu dia indah, elegan, dan juga hangat. Jadi setiap tamu yang datang bisa merasakan vibes itu di dalam pernikahan kita berdua. Oke, kalau begitu. Sekarang Pak Julian dan Mbak Lala bisa langsung mencicipi beberapa hidangan yang nantinya akan disajikan pada saat acara resepsi berlangsung. Silakan Pak, Mbak. Saya permisi dulu. Kasih ya Mbak. Iya. Ini enak banget Dola. Kamu cobain. Oke, nanti aku cobain setelah aku balik ke sana lagi ya. Assalamualaikum. Ya ampun lah. Kamu lagi teleponan sama siapa sih? Ini Alma, dia lagi nyobain resep baru, ada menu baru soalnya. Nih, yang mana tadi? Ini ya? Aku coba ya. Enak? Iya, yang ini aja. Kita pilih yang ini aja. Enak kok. Kamu tuh lagi cuti Lola. Kok masih ngurusin kerjaan sih?
Ini kita lagi ngurusin buat pernikahan kita loh, persiapan pernikahan. Iya, tapi tadi memang aku juga yang minta tolong sama Alma untuk... Oke, kita mau cicipin yang mana lagi? Ini mau. Jangan ngambek dong. Jangan. Calon suami aku. Tuh gantengnya, ganteng banget, paling ganteng sejagat raya. Udah mau cobain yang mana lagi? Ya aku suapin deh. Kita coba dessertnya. Enak? Aku tahu pasti enak karena aku yang suapin. Udah. Pakai ini aja. Lah, soal persiapan pernikahan, aku tuh nggak lagi excited sendirian kan? Ya enggak dong mas, aku juga nggak sabar banget nunggu pernikahan kita sampai hari H. Memang tadi aku nggak fokus aja karena ya aku yang salah, aku minta maaf. Aku mulai sekarang aku akan fokus sama persiapan pernikahan kita, aku janji. Calon suami aku, maaf ya, please. Duh, aku tuh nggak pernah bisa marah sama kamu. Calon istriku yang paling gemes. Apa ya? Susah banget. Duh, kakak nggak nyangka adik kakak yang paling cantik ini sebentar lagi mau nikah. Aku juga gak nyangka tau kak. Pokoknya nanti selama acara berlangsung kakak harus selalu ada di samping aku ya. Pasti. Yaudah yuk. Mbak, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, aku cuman keingetan sama Kamisya aja. Ya memang Kamisya tuh banyak buat kesalahan karena dendam dan rasa iri, tapi Kamisya juga pernah dekat kami satu sama lain dan Kamisya pernah jadi pelindung aku. Jangan ambil boneka aku dong, Beb. Jangan. Aku kan cuma mau pinjam. Balikin boneka adik aku. Berani ya kamu gangguin adik aku? Lala, ini boneka kamu. Makasih ya Kak Mesya. Kadang aku tuh kangen masa-masa itu, Mas. Ya, walaupun aku nggak pernah ngerasain dilindungi sama seorang kakak, tapi aku akan berusaha mengerti perasaan kamu sekarang. Makasih ya. Tapi aku masih kepikiran sih sebenarnya Kamisya tuh sekarang ada di mana dan apa benar waktu itu dia memang sengaja nyalain petasan untuk bikin Syifa jadi celaka. Ya kalau kita memang mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita harus ketemu sih sama Mesya lah. Iya benar juga sih. Yaudah guys. Jadi gimana? Kalian yakin kalau Mesya kabur dari Eropa? Iya Pak Riko. Kami dapat laporan dari tim yang berjaga di sana. Kalau Mbak Mesya kabur dari rumah kediamannya. Iya Pak. Semalam juga
Mbak Mesya terdeteksi membeli tiket pulang ke Indonesia. Ya udah, kalau gitu kalian cari keberadaan Mesya di sini. Baik, Pak. Baik, Pak. Ngapain sih Mesya pakai kabur segala? Hidup dia kan di sana udah enak. Tapi waktu itu gue sempat ditelepon sih sama Mesya. Apa-apaan sih lu Mesya? Udah mendingan lu gak usah macem-macem deh. Gue serius, Riko. Gue mau balik ke Indonesia. Ya tapi buat apa? Hidup lu udah enak di sana. Lu juga udah mau melahirkan. Lo tuh gak akan pernah ngerti kalaupun gue jelasin. Pokoknya gue mau balik ke Indonesia sekarang. Enggak. Lu gak boleh seenaknya ya. Lo itu harus hidup jauh dari Hasbi. Ini perintah langsung dari bapaknya Hasbi. Karena kalau bapaknya Hasbi tahu lo kabur, lo bakal dicari sama dia sampai ke ujung dunia sekalipun. Tapi Riko... Ingat ya Mesya, anak dalam kandungan lo itu bukan orang sembarangan. Dia itu cucu dari orang yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis bawah tanah. Udah, sekarang lo gak usah mikir yang aneh-aneh lagi. Lo hidup tenang aja di sana. Ternyata si Mesya bener-bener nekat dan kabur. Tapi apa sih alasan dia mau balik ke sini, terus tinggalin hidup dia yang enak di luar sana? Kalau bos besar sampai tahu soal gue kecolongan Mesya, bisa bener-bener abis gue. Gue harus juga cari Mesya. Gue bilang ke Hasbi dulu deh kalau gue ada urusan. Bi, gue mau... Loh, Hasbi kemana? Ya udah gue berangkat sendiri aja deh. Dia juga sekarang udah jarang ngabarin gue. Kenapa Mbak hubungin saya lagi? Silakan duduk dulu. Nggak perlu. Oke. Waktu itu Masnya kan sempat bantuin saya untuk bikin talk show dan reality show. Dan sekarang saya butuh bantuan Masnya lagi. Saya butuh ide lagi untuk memisahkan pernikahannya Julian dan Lala. Maaf Mbak, saya belum dapat instruksi apa-apa dari atasan saya buat bantu Mbak lagi. Jadi, saya permisi. Kalau cuman itu yang Mbak mau bicarakan. Tunggu. Sumpah aneh banget. Kemarin dia mau bantuin gue. Sekarang kenapa dia nggak mau coba? Gue harus gimana nih? Lagian siapa sih atasan orang itu? Makasih ya Om Brokoli sama Tante Rindy udah ajak Syifa ke Mall Arkana. Bentar. Masa Om Brokoli sih? Om Excel udah kayak sarukan gini tuh, dibilang Om Brokoli. Udah pantes dong. Sarokan Om. Nggak sarukan. Iya, salah deh. Sekarang Syifa mau main sama Om Axel sama Tante Rindy. Boleh. Sekarang Syifa juga kalau mau keliling Mall Arkana juga boleh kok. Lagian, Papa Syifa sama Tante Lala dia di sini kok. Yeay, mau. Oke. Syifa, tunggu sini bentar ya. Sel. Apaan? Ini beneran kita nggak apa-apa bawa Syifa ke sini. Gue jadi khawatir. Kalau tenang aja, namanya juga surprise. Ya, let's go. Yuk. Let's go. Situ. Tempat fittingnya kita tuh di lantai atas, Mas. Oh, ya udah ayo. Kalau gitu kita ke sana ya. Tunggu. Ih, lucu banget. Sebentar. Lucu sih. Mas, lucu. Yuk. Ayo. Sengaja gue ambil cuti hari ini buat me time. Biar gue nggak galau melulu. Dan pasti nonton film seru nih. Biar pikiran-pikiran ruwet terempas semuanya. Gak makan ya?
City Boy. Loh. Kok mirip Rindy sih? Oh, ini kayak Tifa Kandi. Oh, temennya si Rindy nih. Tapi kok pemeran laki-lakinya mirip Kak Axel? Enggak, iya kali, nggak mungkin. Mirip doang kali. Kayaknya film ini bagus sih. Buat tonton lah. Terima kasih. Oh, Mas move on sepenuh jiwa satu ya, bangku tengah. Oke, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Mas. Lah, gimana? Cocok gak? Masya Allah. Bagus, ganteng banget. Masa sih, Mak? Beneran. Lihat ya, Lah. Ini sih udah bukan ganteng lagi, Lah. Tapi berwibawa. Vibes-nya tuh udah kayak pangeran-pangeran di drama Korea gitu. Kenapa harus drama Korea sih? Kayak mas-mas keraton gitu. Ya, mas-mas keraton boleh. Ini padahal belum pakai kainnya loh, pasti makin ganteng kali ya. Iya dong. Calon suaminya siapa sih? Lengkap banget. Calon suaminya Intan Priscilla. Wah, tuh pinter banget ya. Milih calon suami. Tapi si Julian juga pinter banget cari istri. Masa sih? Iya. Ya udah, kalau sudah fittingnya tinggal nanti kainnya. Ini udah pas banget, udah ganteng banget. Sekarang aku juga mau cobain ya. Aku fitting dulu. Pak, jangan. Aku nunggu di luar aja. Kenapa? Sebenarnya nggak mau ngeliat aku ya? Bukannya gitu sih, Lah. Aku takut pingsan, Lah. Soalnya kalau kamu pakai baju pengantin pasti cantik banget. Nih, Lah. Tangan aku aja udah gemeter dari tadi. Asik. Iya, nih. Nggak berhenti-berhenti loh. Iya, kalau pingsan aja. Kalau sampai kejang-kejang jatuh di sini gimana? Oh, nggak mungkin sampai kayak gitu. Masa sampai segitunya? Beneran, Lah. Aku tuh pengennya di hari kita nikah, itu adalah hari pertama aku ngeliat kamu pakai baju pengantin kita. Biar spesial. Oke. Ya udah, nanti aku cobain. Oke, aku tunggu di luar aja kalau gitu. Oke. Ya. Aduh, aku harus gimana ya? Apa aku nekat aja ngomong sama Syifa ya? Udah deh, coba dulu deh. Aduh, Bu Eliza. Ibu datang melulu sih, Bu. Bikin saya pusing aja deh. Saya tuh selalu diingetin sama Pak Julian sama Bu Lydia kalau Ibu Eliza datang itu nggak boleh diizinin kalau tanpa izin mereka. Saya cuma mau ketemu sama Syifa sama Julian. Ih, lagi pada pergi semua. Bu,
Ibu kalau mau nunggu boleh ya, boleh banget Ibu boleh nunggu. Tapi Ibu nunggunya di sini, nggak boleh masuk. Saya tuh lagi bingung nih, lagi pusing, lagi banyak kerjaan. Saya tuh lagi ngurusin semua undangan pernikahan Pak Julian sama Chef Lala. Kan? Baru diomongin, lihat nih, vendor undangan pernikahan. Tuh, saya lagi sibuk kan? Udah Ibu tunggu sini aja, di luar. Duh, sekarang makin susah deh buat masuk ke rumah Julian. Mbak Tanti pun nggak izinin. Nggak bisa diajak kerja sama lagi. Maaf Bu, apa di dalam ada Pak Julian? Lagi sibuk ngurusin nikahannya sama Chef Lala. Lagian kalian siapa sih, polisi? Kami dari tim Lumens Investigation, Bu. Hanya ingin melaporkan kepada Pak Julian. Soal orang yang dicari-cari sama Pak Julian, Bu, sudah ada perkembangannya. Tapi Pak Julian tidak bisa dihubungi. Julian minta detektif cari orang. Hah? Siapa? Apa jangan-jangan mau cari orang yang nyelakain Syifa pas berkuda waktu itu? Ah iya, kakaknya Lala. Orang itu Meisha bukannya yang nyelakain anak saya? Benar, Bu. Itu soal Bu Meisha. Diketahui dia mau masuk ke Indonesia tadi malam. Terus, sebaiknya info ini kita simpan untuk Pak Julian saja. Soalnya ibu itu bukan termasuk bagian keluarga Pak Julian lagi. Pak, saya boleh tahu di mana posisinya Bu Meisha sekarang? Maaf Bu, kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut tanpa persetujuan Pak Julian. Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Tunggu, jadi si Meisha ini udah mau ketangkap? Gue harus ikutin mereka, siapa tahu gue bakal dapet informasi lebih. Halo? Iya Pak, halo. Kami sudah macak Bu Meisha. Sekarang dia ada di Mall Arkana. Kalian yakin? Saya yakin Pak, karena teracak dari mobil taksi yang dia naiki barusan. Oke, ya udah kalian kesana sekarang, gue nyusul. Baik Pak. Mall Arkana. Ngapain Meisha kesana ya? Yang penting gue harus kelarin cepat soal Meisha ini. Sebelum bos besar tahu dia kabur. Aduh. Gara-gara kemarin kaki aku jadi pegel deh. Coba cek deh Julian di mana ya. Aduh Jules, kebiasaan deh nih anak. Kalau ditelepon nggak pernah diangkat. Butik Roseberry. Maaf ya, maaf. Saya nggak lihat tadi, kamu nggak apa-apa? Saya nggak tahu kamu lagi hamil ya. Aneh. Oh iya, aku harus ke toko Shell itu sebelum ketemu Julian dan Lala. Tadi bukannya Bu Lydia? Kok dia ada di sini sih? Aku harus segera cari Lala. Tadi aku lihat dia lagi ada di sini. Story-nya, iya coba kita lihat story ya. Gue harus segera ketemu Lala. Wah,
Absolut Cinema. Bagus banget filmnya. Bener-bener ngajarin gua untuk move on sepenuh jiwa. Oke. Hari ini bakal jadi day one gua move on dari Rindi. Ya, walaupun pemeran utama laki-lakinya agak kurang sih aktingnya. Kebanyakan gimmick, kebanyakan bercanda. Jokes-jokesnya juga cringe. Bintang 1 deh buat pemeran utamanya. Seru kan? Ardan! Kayak real banget gitu. Ah sih lu? Apaan sih? Tahu udah kayak ngeliat hantu. Ya mau gimana lagi? Ngeliat kalian bertiga kayak keluarga cemara gini. Kayaknya lebih horor daripada hantu. Maksudnya apa? Enggak. Dan lu nggak kerja? Lagi ngambil cuti gua. Butuh hiburan. Oh yaudah deh, gua mau kesana dulu deh. Om Ardan mau kemana? Ikut kita makan ayam aja yuk. Aduh, Syifa. Nanti kalau Om Ardan ikut, Om Ardan bakal jadi nyamuk. Nyamuk kan nggak bisa tuh makan ayam. Iya kan? Maksudnya? Aduh udah kagak usah drama. Ikut udah yuk. Yuk. Iya. Ayo. Apes banget dah. Baru juga mau move on. Jules, lah? Hah? Sudah selesai fittingnya? Iya tadi kita udah cobain beberapa baju kok. Ya udah, coba-coba aja yang lain, lihat-lihat lagi. Take your time, nggak usah buru-buru, banyak pilihannya kan? Bagus-bagus ini. Jules, selera kamu nih ya, kalau Mama lihat kurang bagus. Jadi biar Lala aja ya yang pilihin. Lala seleranya bagus nih. Soalnya belajar dari pengalaman yang sebelumnya, pernikahan kamu yang dulu itu Mama kurang suka konsepnya. Iya, Ma. Tahu aja nih Mama, calon menantunya punya selera yang bagus. Ya, pernikahan itu kan momen yang sakral. Dan sekali seumur hidup. Ya, meskipun memang kalian sudah pernah menikah sebelumnya, tapi yang kali ini insya Allah Mama doakan menjadi yang terakhir dan selama-lamanya. Amin. Ya udah, lah, coba kamu lihat-lihat lagi. Kalau mungkin ada yang kamu suka, yang cocok, yang mana? Ini lucu. Konsepnya apa? Adat Jawa kan? Wah, ini mewah sekali lah. Tuh, gimana? Tuh. Dicoba aja dulu. Kalau kurang serk juga nggak apa-apa. Tapi siapa tahu kamu suka. Lucu? Yaudah, kalau gitu aku cobain dulu ya, Bu. Hati-hati. Wah, cantik. Ya. Kamu senyum-senyum gitu, Nggak happy? apa-apa, Ma. Happy aja. Nggak nyangka. Sebentar lagi. Ma. Mama masih simpen kan syal pemberian dari Lala yang warna ungu itu loh? Oh, masih. Ini kebetulan Mama bawa syalnya di tas. Mama suka bawa kemana-mana soalnya Mama suka syalnya. Kenapa? Oh, enggak Mah. Jadi kemarin itu aku sempat ngeliat syal yang sama persis kayak yang punya Mama ini. Tapi kayak udah dibuang gitu sama orang. Untung aku tadi sempat mampir ke tokonya buat beli yang sama persis. Memangnya kamu lihat di mana? Sebaiknya aku nggak kasih tahu ke Mama soal kejadian hari itu. Aku khawatir kalau Mama kepikiran.
Ya ada lah mah, nggak penting kok. Yaudah mama sekarang fitting baju juga ya. Pastikan mama mau kelihatan cantik di acara spesial aku ya nggak mah? Oke, mama fitting dulu ya. Ya. Titip tas mama. Iya. Menurut hasil pemantauan tim, target kita Meisha masih ada di dalam mall ini. Ya, lebih efisien kita tunggu di sini. Cepat atau lambat, dia pasti keluar lewat pintu ini. Nanti, jika tim B sampai di lokasi ini, mereka yang akan gantiin kita di sini. Kita baru masuk ke dalam mall. Kita tunggu di sini. Gimana? Pak Julian udah ditelepon? Sudah, dari tadi. Tapi belum ada respon. Coba telepon lagi. Gue coba telepon lagi. Ada respon. Aku harus nemuin si Meisha ini lebih dulu. Kalau aku bisa nemuin dia, nangkep dia, terus bawa dia langsung ke hadapan Julian dan nenek galak itu, aku bisa ambil simpati mereka. Kan gara-gara perempuan itu, Syifa jadi koma. Mereka pasti bakal berterima kasih ke aku. Ini satu-satunya cara terakhir buat gue bisa selangkah lebih deket nguasain hartanya Julian. Gue harus cari foto cewek itu di akun medsosnya Lala. Nah ini dia, pasti ini Meisha, si kakaknya Lala. Kalau mereka nunggu di luar, berarti aku harus masuk sekarang, biar lebih dulu nemuin Meisha.